Kuping. Sote. Oke, balik lagi ada OTS bareng gua Mas Dau sama teman gua Ajis Cil. Wih, Ajis Cil, punya nama baru doi. Sama bintang tamu kita, Jis. Bintang tamu kita kali ini kedatangan seorang yang hobinya seni banget nih. Wah, iya, bau ya? Air. Kenalin dulu. Siapa namanya? Ini siapa sih sebenarnya? Kenalin dong, kenalin. Kita punya banyak banget lagi namanya. Ada Mang Awit, ada RF Tato, ada Om Parit. Pokoknya banyak dah, kalian bisa nyebut orang ini dengan nama panggilan apa aja. Kalau di Setu namanya Mang Awit. Mang Awit. Gue sendiri nyebutnya Mang Awit sih. Jadi Mang Awit ini adalah seorang seniman. Wah, anjay. Seniman Yang bau. Seorang seniman, tato artis. Wih. Kenapa air kencing dibilang air seni ya? Di mana letak seninya sih? Seninya itu. Kita bisa ngegambar. Oh iya benar, mundur. Oke, kita udah kedatangan Mang Awit. Halo. Wih. Dari RF Ink Tato. RF Tato juga. Yoi. Dari Legendary. Ya, Iya apa? sebenarnya udah nggak di situ sih. Oh, sebenarnya udah enggak. Beberapa bulan ke belakang dia kerja di Bali. Wah, anjay. Gua mau Main ikut kali bukan kerja. kerja, gue sebenarnya mau ngikut kerja di sana. Gue ikut apa main? Jadi gigolo ya. RF Ink Tato. RF Ink Berarti- Tato. Berarti lu tuh sebenarnya tukang tato nih. Bukan tukang. Tukang bangunan. Aduh, Gue sebenarnya biong gua. Oh, tukang jual tanah. Tukang jual tanah. Nggak, jadi Mang Awit ini orang yang suka natoin orang. Ya, bisa dibilang. Bisa Orang dibilang yang kayak suka gitu. natoin orang. Iya, makanya disebutnya kan tato artis. Gitu. Tato artis itu Apa tuh? Apa? Sebenarnya tato artis itu apa sih, Mang? definisi tato artis itu seseorang yang punya profesi sebagai seniman tato. Artis itu kan seniman. Iya, Seniman artis. tato udah. Udah intinya seniman tato gitu. Oh, gitu. Soalnya banyak yang salah tafsir kayaknya kalau tato artis itu orang yang Natoin natoin artis. Kalau enggak orang yang nato cuma udah terkenal. Nah, iya. Nah, Dianggapnya sebagai artis gitu. Sebagai- Sebenarnya kan dianggap sebagai definisi artis. artis itu ya seorang pelaku seni, ya artis. Benar. Namanya begitu. Cuma ini bukan sebuah kesalahan sih, kebiasaan Kebiasaan. orang Indonesia menyebut artis itu sosok yang famous. Public. Salah seorang satu. seorang Iya, figur nih. Figur famous dibilangnya artis gitu. Jadi tiba-tiba timbul, apa pekerjaan lo? Profesi gue tato artis. Oh lu artis? Oh lu natoin artis? Kayak bla 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 Oh kayak iya, gitu. iya. Paham, Bang? Sebenarnya mah singkat cerita gue tukang tato gitu udah aja. gitu aja, tukang tato intinya mah, tukang gambar, tukang sketch, bukan skate ya, sketch. Gitu. Mau lu dah. Tukang tato berarti nih gue mau nanya nih. Heeh. Awal mula lu jadi tato artis itu kapan? Dimulai dari Dimulai sebenarnya basically gue teh musisi ya, anak Wah, band dulu. anjay. Dulu tuh anak band di 2010 2009 gue mulai tatoan. Awalnya tuh gue tato lover, bukan tato artis. Oh berarti ditato dulu. Ditato baru nato. dulu. Ditato dulu. Tato lover, mulai koleksi tato, mulai banyak tatonya, sampai di suatu acara tato suatu acara musik gue ngisi. Nah di situ gue kenal orang yang mentorin gue, kenal namanya Petrus. Dia Pets Peralta Tato.
Apa tuh? Pets Peralta. Nama studio tatonya, Oh, nama iya. nickname di dianya sebagai tato artis namanya Pets Peralta. Dia yang ngebawa gua sampai Apa sekarang? jadi tato artis. Dia yang mentorin gua. Boleh dibilang gurunya ya. Bisa dibilang. Dia yang ngajarin gua. Kalau NATO tahun berapa tuh? Mulai natonya sih gua mulai banget ya, bener-bener fresh baru mulai. Iya. Sebenarnya dimulai di street sih, zaman-zaman natoin anak-anak yang ada di jalanan gitu. Mulai pakai mesin yang rakitan. Dinamo Tamiya Kilikan. Tamiya Iya. Kilikan. Bener, pakai jarum doang biasa gitu Iya, ya. pakai jarum jahit biasa yang dipakai taper batang pulpen, tau gak lu? Iya. Batang pulpen dimasukin jarum terus dibakar, akhirnya jarumnya ngiket tuh. Iya. Terus dipasang lagi di dinamonya tuh pakai sikat gigi frame-nya. Iya. Gitu. Ngasal banget. Tapi jadi tuh Rusak. sesuai gambar. Rusak. Awal tato tahun berapa tuh? Itu 2007-an gua pertama kali 2007. nyobain fresh banget, nyobain kulit orang, gua coret-coret pakai jarum tuh di segituan. Nah, mulai ke arah pro-nya di 2010-an yang gua bilang kenal sama Petrus. Iya. Jadi belajar dari dia, Mm-mm. sekarang jadi profesional gitu. Iya. Sekarang jadi profesional. Tapi kalau mulai seneng tato itu dari sekolah dong. Mulai suka tato dari dulu banget, dari masa SMP aja gua udah mulai tatoan sebenarnya. Tato temporer. Udah tato beneran. Wah, dari Emang? SMP bang. SMP kelas 3. Itu tato apa tuh? Tato apa? Tato tribal pertama gua masih jelek, masih kayak gitu, kayak waktu dulu baru bikin. Sebenarnya yang ngajak tuh kakak gua juga. Kakak gua lebih dulu, Teteh. Teteh gua kan Cewek? kuliah di Oh, cewek. Iya, teteh gue kuliah di Uhamka, Blok M. Uhamka, men. Di Jaban kalau kuliah. Iya. Tapi dia nongkrong sama tato artis di Blok M. Oh. Gitu dah. Sampai ada satu momen tato artis kan punya kebiasaan BM. BM tuh pengen banget tato nih. Bembat. Oh, BM gua. nah, Nah. iya BM banget. Kalau Nah. cewek-cewek sekarang kan BM seblak. Ada di satu momen kebetulan gue lagi ke kosannya teteh gue di Blok M. Ini dapat kontak tuh dari temennya, gue bembet nih pengen tato, gue lah ditatoin, dia juga nambah akhirnya gitu. Oh gitu. Iya. Gratis SMP. tuh, gratis dong. Nggak tahu teteh gue mungkin urusannya under table belakangan tuh. Iya. Itu urusan kalau dah. Nah udah dah skip panjang. Setelah SMP kan gue STM. Nah STM tuh gue hancur-hancuran nggak bener dan gue mulai kenal dunia street punk rock dah di situ kan. Mulai banyak tuh gue koleksi piercing. Mulai jadi anak punk ya. Sampai gue pindah sekolah ke Seman sini nih. Pindah ke SMA, dari STM pindah ke SMA kan ribet sebenarnya ya. Cuman ada jalur eksklusif lah jadi bisa. Nah gue pas di SMA tuh mulai koleksi piercing. Oh mulai. Banyak banget piercing semuka-muka tuh, banyak banget sampai leher. Banyak banget piercing gua. Sekolah gua piercingan. Sekolah lu di piercing? Iya. Jadi tiap mau masuk kelas gua buka semuanya, gua tempelin apa namanya? Batang rumput muda gitu. Iya tahu gua. Biar Tahu gak gua. rapet lubang gua maksudnya. Iya. Banyak banget gila dulu gua. Itu SMA. SMA. Kelas 1. Iya pokoknya di SMA kelas 1-an. Berarti di SMA lu udah turun ke jalan, udah nyetrit dah kalau Iya, kata sambil SMA. anak-anak zaman dulu tuh bahasanya nyetrit, udah ngepang memang ya. Iya. Nah, itu SMA kan di 2005-an kalau nggak salah. Nah di 2007-an udah di circle street punk itu barulah gue yang tadi gue bilang nyobain mesin tato yang rakitan gitu bla bla bla. Akhirnya masuk ke 2010 gue tuh udah punya grup band, main musik. Grup bandnya apa mang? Dulu band gue namanya X River. X River itu Iya. kalau nggak salah Cikarang. Iya di Cikarang. Cikarang, X River. Sebenarnya X River itu sama aja, isi orangnya tuh sama kayak di United Smokers. Di Sama. band lu yang United Smoker kemana? tuh yang sekarang, band lu yang sekarang. Sebenarnya yang lahir duluan tuh di United Smokers. United Smoker kan 94 nih lahir. Iya. Band tua emang. Terus di 2000-an itu kan Pakum sampai 2010 itu sampai kesinian Pakum tuh dia. Dengan scene musik yang sama. Akhirnya si John vokalisnya United Smoker ngajak gua, invite gua buat gabung. Dia John itu gua sebenarnya, adanya bokap. Mama. Ya kayak gitulah sebutannya. Om. Mama. Dia ngajak gua buat bikin project baru di luar The United Smokers. United Smokers tuh band dia sebenarnya. Band Om John tuh. Masuklah gua ke X River, bikinlah karya. Tetap idealis karyanya mirip-mirip sama The United Smokers, cuman musiknya aja yang nggak terlalu kenceng. Oke, kembali ke tato nih, Oke. Mang. Nama tato lu RF Ink Tato. Itu nickname. Oke. Balik lagi Balik lagi nih ya? Balik lagi ya.
Tadi ada break dulu kita. Ada break maghrib azan. Ada break maghrib. Jadi RF, balik lagi ke RF. Kenapa namanya RF? Iya. kenapa namanya RF? RF itu Dari dari Rose Flower. Kenapa Rose Flowers? Karena awal NATO tuh gue suka banget gambar bunga, men. Mawar. Apapun refleks gue gambarnya mawar lagi. Jadi kayak Sampai teteh gue tuh ngomong gini, orang lain gitu ngomongnya. Iya. Orang lain kembang spray mulu. Gue dicengin mulu. Jadi ya lu tau gak kalau kenapa kembang spray? Jadi kalau malam pertama tuh taburannya mawar pasti. kagak. Apa? Jadi spray di waktu gue kecil dulu. sebenarnya kembang. Spraynya tuh kembang-kembang. Oh, Kembangnya tuh kembang itu. kembang Teteh gue mawar. ingat. Mungkin itu ada di memori gue waktu itu. Persis pakai kembang itu. yang Spray sering kecil gua lu mawar, gue nyampe karang tuh mawar masih jadi spray gue. Makanya teteh gue kalau waktu itu kan zaman BBM ya, awal-awal update hasil tato tuh. Anjay. Don fresh nih. Mana nih yang minat gitu lah. Minat Japri, minat Pink Me kayak gitu zaman BBM kan. Teteh gue ada komen status BBM kan zaman dulu. Orang lain kembang spray lagi kayak gitu. Oh, Jadi kenapa namanya Rose Flowers gitu. berarti kalau RF itu nggak ada farid-faridnya? Nggak ada dong. Sebenarnya? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada farid-farid. Enggak, soalnya emang banyak yang bilang tuh F-nya tuh farid gitu. Nggak, Iya sebenarnya. sih, gue nyebaknya ke situ. RF kok dibalik aja sih FR gitu, farid. Iya, bisa begitu Iya. ya kan. Enggak, RF itu Rose Flowers. Sebenarnya kalau jadi tato artis ini harus punya inisial nggak sih? Harus punya nickname nggak sih? Mesti lu pakai nama asli lu juga. Misalkan nama gua kan Faridudin Hasan ya. Iya. Nggak masalah. Apa? Faridudin Hasan tato Faridudin Hasan aja. Faridudin Hasan ya. Bapak lu Hasan bang ya? Habib-habiban nggak sih? Bang? Dia punya marga ternyata. Oh gitu. Iya. Teteh lu bertato nih. Teteh gua Berarti bertato. anggapan dari Keluarga sebenarnya Keluarga. sih. Banyak. gimana tuh? Ya awalnya prinsip gua gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin pada saat itu. Jadi bikin dulu, mereka tahu, ngomel minta maaf. Selebihnya gua tetap anaknya mereka. Enggak, soalnya emang kayak ya udah mendingan gue kerjain dulu nih urusan belakangan minta maaf. Iya, karena ntar minta aja, izin tuh nggak gitu. bakal dapet restu, Berarti men. langkah gue salah dulu ya? Iya, apa tuh lu? Gue minta izin. Dia Oh, lu tuh minta izin Mi- mau buat tato? Buat tato. Iya. Oh, ya udah Mi, tato ya? bikin aja dulu. Enggak. Tokopedia mulai aja dulu. Enggak. Minato ya? Enggak. Gue nggak nanya kenapa. Oh, iya. Ya udah enggak lah. Yang jelas Karena emang jawabannya Ajis enggak. kayaknya emang Ajis ini banget sama ibunya. Stuck udah di situ. Siapa Iya. juga ya sayang banget lah sama ibunya. Tapi kan kadang ada yang kalau udah pengen banget walaupun enggak dilakuin nekat ya kan. Nah, selama 1 dekade ini lu jadi tato arts. Oh iya, hampir 1 dekade ya gue nato ya. Iyalah. 2010 Lebih lu gitu. mulai. 2000. Betul, lebih dari 2010 itu mulainya dari mana? Apa di Petrus dulu lu mulai? Iya, itu mulai dari nol gua, mulai dari nol. Maksudnya- Walaupun sebelumnya gua udah pernah nato pakai mesin-mesin rakitan, tapi kan knowledge tentang profesional tato artisnya belum ada. Iya, paham. Nah, di 2010 gua kenal Petrus, semuanya dah digembleng. Gua mulai dari peralatan yang pro-nya, mulai dari tinta yang bener Tinta yang mana nih harus lu pakai gitu. tinta yang benar intinya gitu. Tinta buat tato, tinta buat kulit beneran. Tinta cumi nggak bisa mang berarti. Tinta cumi sotong ya. Enggak, kayak gini. Mulai nato itu di punya studio sendiri apa di Petrus dulu nih awal-awalnya? Oh enggak, rumahan dulu gua. Peralatan juga seadanya. Di rumah berarti. Di rumah. Yang dibayarnya juga masih seadanya, Wer. Kayak tuker-tuker apa gitu kan. Tapi gua nggak pernah mau kalau cuma kayak barter alkohol apalah segala macam. Karena menurut gua ini pekerjaan. paham. Gitu, menurut gua ini sebuah pekerjaan. Gua mah nggak masalah mereka nge-reward gua dengan harga misalkan Rp10.000 nggak masalah. At least gua dihargai. Daripada harus ditukar dengan Daripada cuma ditukar kayak barang lah. Kayak barang kayak gini. Setelah itu uangnya di gua, terserah gua. Ini barang mau gua beliin minuman atau apa. karena ini hasil cari sendiri Iya, dong. betul. Bebas gitu ya. Nah, pengalaman buruk lu dan baik. Indah pengalaman indah. Pengalaman buruk dulu ya. Dulu deh. Buruk. Pengalaman Pas lagi buruk nato ya? sepanjang perjalanan tato itu ya stigma yang nggak berhenti tuh stigma. Stigma Sampai buruk sekarang. atau stigma? Stigma buruk. Stigma buruk. Orang yang judge by cover gitu. Iya, banyak sekali. Sampai ada kejadian ini sih urusannya
sama customer, gue nggak bisa sebutin namanya ya. Iya. Si A misalkan. Jadi customer ini Oh, gimana ya? Iya, gue cerita aja. Iya. Jadi customer ini bilang sama gue dia tuh udah dapet izin atau apalah dan nggak masalah ketika dia bertato. Nyatanya setelah bertato keesokan harinya chaos men. itu gue tahu gue ceritanya. Saudaranya tuh ngamuk-ngamuk nyari gua. Abangnya apa siapanya? Semuanya ya, apa? itulah Intinya saudaranya keluarganya semuanya, dia, keluarganya dia lah ngamuk-ngamuk nyariin gua. Seolah-olah lu Seolah-olah tuh dicap. gua yang meracuni dia gitu. Yang sebelumnya gua justru nolak-nolak. Enggak berani gua. Gitu men. Lu udah bilang belum gitu Iya. ya. Cuma di satu sisi dia bikin gua yakin dengan omongan dia, gue udah dapat ini tuh nggak apa-apa tuh kata dia gini gitu. Nyatanya keesokan harinya gue dicari. Iya kan. Itu sih. Jadi buron ya selama seminggu ya. Itu sih gue jadi nggak mau lagi gue nato orang tanpa izin. Enggak sekeliling orang orang terdekat gitu. Iya. Karena emang di sekitar kita tuh nggak cocok men sebenarnya. Nggak cocok. Segini juga uyuhan gue masih bisa bertahan hidup gitu. Selain kejadian itu, kalau misalkan kayak orang yang ngejudge, lu mah tatoan gini pernah ada nggak? Orang tatoan tuh kayak gini, ada nggak sih? Itu ada Ya, banget. pasti sih sebenarnya. Ada banget. Iya, soalnya emang rata-rata kalau yang mungkin seumuran atau emang yang dari dulu udah main mah biasa aja ya. Biasanya orang-orang yang kayak lebih tua. Orang tua biasanya kayak orang-orang gitu. tua kayak. Iya. Orang tua tuh Kayak gitu. terlalu gimana gitu. Sampai Ya? mertua gue juga pernah kok kayak gitu. Maksudnya pernah beranggapan kalau dia tuh tatoan, dia nggak mungkin gini gitu. Tapi kan ya, alhasilnya gue bisa buktiin dengan pembuktian. Wah anjay, sedih. Kok jadi sedih ya? Betul. Drama anjing. Oh gitu. Berarti pernah salah nggak mau lu pas nato? Pernah dong. Pernah pasti. Gue sering salah dulu pas awal-awal. Mabok agak? Enggak. Lu tuh Malah orang yang tipikal mabok baru nato. Enggak. Justru nggak bisa. Konsentrasi gue tuh nggak benar, kebagi jadinya. Gue tuh harus bener-bener straight kalau nato. Harus bener-bener mood ya. Oh, bener-bener mood. Dulu tuh masih by mood kalau kerja. Kalau sekarang sih nggak mood bisa gue buat. Yang penting motivasinya aman. Kayak gua kadang Motivasinya aman. Oh iya. Oh ini motivasi. Motivasinya aman. Kalau orang yang udah berkeluarga, ini pasti jadi motivasi gitu. Karena ya buat nafkah keluarga gitu. Ya realistis, yang relate aja gitu. Nah, soal studio tato nih, lu punya nggak sih studio tato? Gua ada studio di rumah tapi. Di rumah. Untuk Kenapa? sekarang Kalau boleh cerita dulu tuh awal gua married, gua dulu pernah buka yang namanya tempat cukur. Gua bahas yang aneh. bahas Barbershop. apa-apa. Sekarang Dulu di namanya barbershop. 2014 buka barbershop Di sambil nato di GMG, nggak jauh lah dari sini. Cefak bukan sih? Iya betul. Cefak. Sambil ya? nato kan di situ. Di situ gue pernah ngalamin disamperin sama Ormas. sejenis Sama siapa? ormas. Sejenis. Gua sebutin aja. Intinya ada premanisme lah di dalam situ. Ya sejenis ormas Islam gitu men. Oh. Disamperin gue ditegur gini dia menjelaskan ini kegiatan apalah haram menato tubuh itu ya kayak gitulah. Akhirnya lu ngalah dong. Akhirnya gue ngalah. Ngalah dan gak lu lanjut atau Gue lu nggak pindah? lanjut. Akhirnya gue balik lagi ke rumahan. Berarti home studio. Emang lebih enak di rumah kayaknya. Iya. Gitu. Standar lu buat tato itu sesuai SOP gak sih? Nah, Insya itu. Allah Kita gue kan- ada SOP. Kita kan takut bekas jarum orang gitu Oh kan. enggak dong. Everything's new pokoknya. Semuanya one use di tato tuh. Apalagi yang gue pakai. Mulai dari needle, jarum, Iya. mulai dari hands glove, Hands glove. mulai dari ink cup sampai plastik wrap Pokoknya buat alasnya. Itu ingkap itu ngaruh juga, Mang? Ink cup juga harus sekali pakai. Semuanya sekali pakai sih, nyari semuanya kecuali mesin puluhan juta men. Iya, paham kalau mesin. Nggak, iya ingkap kan cuma buat tempat tempat tinta gitu kan. Itu juga harus ternyata ya. Ya, Berarti lu bener-bener steril nih. sterilize gua berani jamin. Ya American standard lah. Anjay. Enggak emang soalnya kalau yang kayak jarum bekas itu terus pokoknya semuanya bekas deh gitu. Itu resikonya kayak HIV mungkin. Ngeri. Bisa kayak gitu katanya, Iya, Mang. betul. Karena penyebaran penyakit paling mudah adalah melalui peredaran darah. Peredaran darah. Kayak gitu. Jadi sempat gue diceritain ada supplier tato gue sebelumnya, dia tato lover, dia pernah nato bahkan di Bali.
mungkin nggak tahu apanya yang nggak hijin, sepulang dari Bali dan dia bertato, Iya. dia tuh kena hepatitis B. Itu dah menyeramkan kan. Serem. Jadi dari situ juga gue harus ini banget, berarti nih harus bener-bener banget gitu soal SOP. Karena pengaruhnya nama baik. Iya, Iya, jangan nggak minimal nggak membahayakan orang gitu. Jangan mikirin nama baik dulu deh. Mikirin Iya. customer dulu nih. Iya. Karena itu poin dari kualitas. Iya. Kualitas dulu. Nah, gitu. Kayak gitu. Range harga mah Range harga untuk daerah Jabodetabek. Wah, anjay, lu kayak online tuh. Range harga tato ya. Mungkin ya kalau gua. Jadi gua tuh kan ada komunitas sebenarnya Beta Bekasi Tato Artis nih. Di Iya. Bekasi tuh ada Beta Bekasi Tato Artis. Ini. Kita ya Wih, ini. Oh, ini. Barbar. Bekasi Jadi kita Tato Artis. sepakati pokoknya mah se-Jabotabek bahkan sepulau Jawa mungkin juga se-Indonesia, karena ada juga Indonesian Subculture, aliansi tato dan piercing. Jadi dia yang melindungi profesi kita. Kita sepakati range harga itu nggak kurang dari 600.000, 500.000. Itu minimum price, start from segitu. Intinya jangan ngejatuhin harga si tatonya gitu. Ya paling tidak orang yang menggunakan SOP nggak mungkin dong dapat cuan kalau di bawah itu, Wer. Iya sih, emang semuanya harus ganti ya kan, karena Make sense kan? nggak murah juga gitu. 600.000 itu per Nah, biasanya Senti? kan enggak, soalnya setahu gue emang orang yang nato itu biasanya hitung per senti. Iya, gue per senti, tapi ada budget minimum. Oh, iya. Jadi orang tuh baru bisa dapat tato di gua dengan minimum price 600.000. Itu biasanya gua kasih size max-nya paling di 6x6 cm. Small tato lah Small maksudnya. tato lah, yang kira-kira bisa ngumpat-ngumpat. Jadi cuma 600.000 tuh udah dapat tato di gua. Aman lah. Aman. Nah, ini Mang, udah berkeluarga belum sih lu? Oh, udah dong. Udah. Ya. Kan tadi udah bilang mertua, Jis. Iya ya. Gua kan udah beranak pinak, men. Berapa anak lu, Mang? Nah, gua 3. Banyak juga. Banyak ya. Dawer 4 kalau dijadiin itu. enggak, Bong. Apaan lu dijadiin lu? Enggak lah, lu masih jauh, masih jauh. Ada cerita nih. Apa? Jadi gua tuh kenal bini gua tuh kan, Aku tahu nih ceritanya gua. bini gua tuh nggak tatoan sebenarnya. Eh, Sampai dia tuh harus tatoan. Karena Mana Karena percobaan? gua. Iya, karena gua Enggak, gini. Ngulik. Enggak, Pasti. sebenarnya karena pengen ngeliat, karena pengen. No. Karena ngulik. Karena dia nggak ada bahan nih, siapa ya? Bini gua Oh, aja gitu. paham gua. Wah, anjir. Berarti emang Tangan gatel nih udah nih. Iya, itulah yang kalau cinta yang nggak harus ada bukti itu kayak gitu. Anjay. Gitu lah, bini gua tuh nggak tatoan, dia tuh orang polos. Orang polos Ah, tadinya. Malah dia tuh nggak ada keinginan buat tatoan. Cuman pas gua tawarin tato, Ya udahlah ya. diomelin lah gua sama mertua akhirnya. Banyak tuh tatonya. Lumayan dia nyaris full back. Nyaris. Emang? Iya. Enggak, keren gua tuh cuma kayak Coba kayak kecil gitu, font enggak gitu. dong, gede. ke belakang. Satu punggung gitu. Gua kan orang belum lihat ya bini lu yang mana gitu. Oh, lu belum, Jis? Belum. Kalau Selebat. lihat ya Bang Amin. Bini gua tuh yang kayak Nikita Mirzani. Aduh, anjay. Lu mau lihat nggak? Gue diteleponin mulu loh. Apa? Kalau nongkrong suruh balik. Anak urusin. Nongkrong mulu lu. Gak ada akhlak lu. Nah, Mang, Aduh. ngurusin tato nih. Hmm. Spot yang menurut lu paling sulit. Iya bener deh. Spot yang paling sulit itu secara umum spot yang scratchingnya parah. Scratching itu elbow. Ini Ini scratching kan? Nih, Iya. Jadi ketika Scratching. ini polipetan gitu. narik melarnya parah. Ini lutut, ribs, lutut mungkin. lutut itu sulit sih buat gua. Karena gua harus scratching karena ini secara praktek aja lah ya. Iya. Tinta nggak akan masuk ketika kulitnya nggak ketat kayak gini. Iya. Harus ketat. Oh, Jadi PR-nya di bagian scratching kayak gini. Gua scratching harus lebar dan harus pakai tenaga. Nah, itu capek banget. Udah. Oh, berarti si customer lu nggak harus nekuk. Harus lu yang narik, Mang. Ketika dia nggak nyaman ditekuk gimana? Oh iya benar. Harus ada opsi. Iya, Harus opsional. ada opsi. Nah, ini gue mau nanya nih. Pernah nggak sih? Atau di bagian anu dah, vital gitu. Bagi-bagi. Ngeri. Nggak, gini, di bagian yang nggak harus orang lain lihat. Oh, sebenarnya sering. Sebenarnya. Cuma gua nggak pernah upload.
Nggak pernah publish Nggak lah. pernah upload, nggak pernah Karena- publish. Paling gue bikin di Instastory itu juga bini gue mute. Karena gini aja sebenarnya toleransi itu penting. Enggak, sebenarnya bini gue tuh bisa aja ngerti, cuma gue ngejaga perasaan dia. Dia jangan sampai ngeliat. Paham. Oke, sempak double itu. Nggak, sebenarnya yang mau gue tanyain kalau lagi kayak gitu perasaan. Ya, sebagai lelaki normal kan. Sebagai lelaki normal ya. Iya. Deg-degan. As a man gua ya gimana ya, kayak lelaki pada umumnya, cuman di satu sisi gua harus pro. Iya. Gua doing like a pro. Biasa aja. Ya udah lu kalau profesional lu bisa gitu ya kan? Iya. Wanjay. Apalagi kalau bule kan nggak gimana-gimana, mereka nggak nunjukin sisi. Lenje. Nah, itulah. Nggak nunjukin sisi itunya karena mereka datang ke tempat profesional untuk diperlakukan secara profesional. Gitu. Dari Bali, tapi berapa bulan sih di Bali, Nato? Di Bali itu 1 tahun ya? nyari 2,5 tahunan sampai sekarang tuh. Emang? Di Iya. Balinya di mana, Mang? Gue di Seminyak. Di Seminyak. Seminyak. Dari Bali. Nah, gue tuh pas lu di Bali dengar kabar dari teman-teman kalau lu ke Australia, bener gak sih, Mang? Ke Australia. Nah, dulu nih. Itu ngurusin visanya, Mang. Gimana, Mang? Kan agak sulit di Aussie ya. Jadi ke Aussie itu sebenarnya gue attending event tato besar. Event tato. Mewakili nama atau nama lu sendiri? Nama studio. Nama studio tato. Jadi kenapa lu bilang visanya gimana caranya? Di sana kan gue nato cari uang gitu kan mungkin Iya. maksudnya ya. Iya. Visa kerja gimana caranya? Apa gue ilegal apa enggak mungkin gitu kan? Ya, Iya. pertanyaan gue sih ke situ, ilegal apa enggak nih? Enggak lah, gue enggak ilegal, gue visanya working holiday. Working holiday. Nah, visanya juga yang nembusin si panitia eventnya. Oh, Jadi dari sponsor gua tuh si eventnya event besar, eventnya worldwide. Iya. Mm-mm. Oh, di sana tuh ada kompetisi gitu. Iya, itu pun gua kan nge-apply profile gua ke CEO-nya dulu nih. Nah, Jadi ada kualifikasinya dulu nih, mulai dari sampai jumlah follower gua aja Hitung, dilihat. Iya, dihitung. Padahal gua nge-cheat tuh. pokoknya dari media sosial dulu lah. Iya, sampai ke hasil, Sampai ke hasil. baru ke hasil. Ini pure enggak nih? Ah. Pure lu enggak gitu ya? Adapun orang yang followernya oke, tapi hasilnya nggak masuk standarisasinya event Australian Tattoo Expo, ada juga yang nggak masuk, akhirnya nggak bisa berangkat kayak gitu. Nah, dari Australia ya kan tadi udah ngobrolin visa yang ternyata emang katanya susah kan? Susah. Nah, berarti lu kesana Tahu itu hasil invite dari kualifikasi itu. Invitation dari si pihak event organizer atau? Organizer. Oh ya, event organizer. Balik lagi. Buat di Bali sendiri, Mang nih. Nah, Lu tuh diajak temen atau emang suruh kerja di sana apa gimana? Iya, gue diajak bukan temen. Jadi dari owner studio tatonya itu, dia yang invite gua. karena ngelihat lu mungkin di media sosial gitu. Iya, itu juga dia hasil referensi dari temen gua sih memang. Oh, sebelum Temen gua ngerekomen gua ke orang itu. Akhirnya orang itu menghubungi gua gitu. Ya, gua juga sedikit tahu nih soal tato arts yang emang udah melanglang buana dari Bekasi gitu kan. Iya, Temen-temen lu juga mungkin ya. iya. Siapa aja tuh, Mang? Iya, sebenarnya tato artis di Bekasi ya, kita ngomong sesempit Bekasi ini. Iya. Banyak banget tato artis Bekasi yang udah go internasional. Sebenarnya. Cuman media tuh nggak ada yang publish, men. Mereka tuh lebih publish apa sih, artis TikTok apa segala macem. Iya. Banyak Kita, drama. kita seniman loh, maksudnya banyak yang bahkan juara di dunia gitu, men. Orang pertama yang gue tahu gue internasional adalah Aling Kotaishi. Aling apa? Aling Kotaishi. Tatois. Kotaishi nama nick ininya. Nickname-nya? Aling Kotaishi. Dia tuh menang di California kalau gua nggak salah. Di Google juga banyak sih artikel. Genrenya hyperrealis, dia realis. Black and gray. Wah, dia sih ini dia spesialis di apa namanya? Religi tato. Kayak Zeus, kayak ini. Iya. Europe banget lah. Dewa-dewa gitu ya kan. Dia spesialis religi. Setelah itu dia juara tuh, men. Di luar negeri itu juara. Maksudnya event tato convention worldwide dunia yang pesertanya dari negara manapun. Dari belahan. Selanjutnya ada Guns Tato. Dia spesialis American tradisional, old school. Guns Tato dia juga sama. Setiap dia ikutan dengan kategori old school itu nggak mungkin dia nggak menang. Pasti menang gitu. Pasti Pasti bawa menang. pulang piala. Itu ngeri banget. Ada juga
banyak lah men. Bekasi itu ada Dav Tato, Bekasi itu banyak, ada Yudaing, ada Siapa? banyak lah. Bom Bom dia namanya Patriots Inc. Sama mereka Bom pang. mereka tuh ini juga di komunitas Bekasi Tato Artis juga. Semuanya ini anak-anak beta ini, senior gue di beta ini, Iya. banyak yang udah gue internasional. Sebenarnya, Heeh. cuman nggak tahu kenapa media itu bukan nggak mau, mungkin nggak kayak expose kah? Mungkin balik lagi ke tato artisnya kurang narsis kali ya. Mungkin. Kayaknya. Coba gue jadi tato Kurang artis membranding di YouTube. dirinya sendiri. Terus kalau natoin tete gue YouTubein. Oh iya. Itu famous kan ya. Itu banyak loh emang. Sejam udah 50 juta. Iya, Views. emang kayaknya kalau sekarang konten-konten bikin tato yang di daerah-daerah kayak vital kayak gitu lebih laku ya, nggak tahu kenapa. Oh iya. Kayak siapa? Itu- Hendrik itu- Shinigami itu. Oh iya dia. Ya, tapi Iya. kan kalau emang dia mah udah pro loh, Jis. Ya Mang Awit juga pro kan. Iya maksudnya. Procot. Oh gitu, Mang. Sebenarnya gue mau nanya, dari awal ya, Hmm. belajar tato itu kita minimal harus bisa apa dulu? Harus Gambar. sketch. Gambar ya. Iya. Ya, apapun gambar. Intinya kita nekunin gambar dulu deh gitu. Karena apapun yang bisa lu gambar itu bisa lu aplikasiin di tato. Oh gitu. Iya. Perbedaannya media doang, kulit sama kertas atau tembok atau kanvas gitu. Oh, gitu. Ini kulit manusia yang mana lu nggak bisa move, nggak bisa hapus. Oh iya bener sih. Ya kalau misalkan lu nitik di situ ya udah jadi, gitu kan intinya. Kalau ditato sakit gak, Mang? Pertanyaan bodoh. Tanyain Kalau kagak mau sakit disablon. Ditato itu nggak sakit. Cuman Sakit itu ditinggalin. banyak quotes dong. Quotes dong. Udah apa yang dulu mau udah. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir dari gue nih. Saran bagi lu buat yang pengen nato nih. Iya, lu misalkan gue pengen tato, lu harus apa? Apa yang harus dipersiapkan bagi orang yang mau dapetin first tatonya gitu Iya, ya? apakah mental? Ya semuanya. Izin udah pasti gitu. Ya mungkin kalau itu diperlukan lu harus izin, ya lu izin. Sebenarnya emang kalau yang kayak gitu personal, cuma kan balik lagi ke kejadian yang itu mungkin lah. Iya. Itu kan hak masing-masing. Iya. Dan stylenya masing-masing. Gua nggak mengarahkan kalian untuk menjadi seperti itu. Iya, benar. Yang harus kalian persiapkan yang jelas mental. Mental, uang, keyakinan, istiharah kalau bisa lu. Wadaw. Mental sih, lu harus yakin, lu harus yakin sama apa yang lu pilih, harus yakin akan pilihan lu untuk menjadi bertato, harus yakin sama tato atau jenis gambar yang lu pilih, harus yakin sama apa yang terjadi di kemudian hari setelah lu bertato. Motivasi penting gak sih? Motivasinya juga harus ada lah. Harus jelas. Iya. Untuk orang yang first time ya. Dan gue itu termasuk orang yang sebenarnya kalau emang diizinin dulu ditato gitu, gue tuh emang udah mikirin gue harus ngapain gitu. Oh, gitu. Motivasi lu apa dulu mau ditato? Gua motivasi gue Iya. ya pengen aja. Kalau pengen, sebenarnya gue cinta seni juga, Wer. Intinya ada gairah lu di situ. Iya. Jadi yang nggak bisa disebutin alasannya Ini kenapa. tuh keren deh, lu jadi bintang tamu. Agak mau gue. Jadi gitu. Oh kayak gitu. Caranya berarti harus kuat mental. Duit lu siapin. Mental tuh bukan berarti gue berani ditato. Tapi kalau yang penting sih menurut gue udah cuan sih. Iya money sih. Karena prinsipnya good money, good tato, percaya deh sama gue. Ada harga ada kualitas. Betul. Iya benar. Ada harga ada kualitas. Jadi buat teman-teman yang mau nato itu harus dipersiapkan. Pertama kalian harus tanggal muda pastinya kalau kalian pekerja. Kalau bos mau beda lagi kali Nah ya. kalau bos ya intinya usaha Sama kalian satu jangan lagi sampai sih, berhenti. satu lagi fisik. Itu harus sehat bang. Harus fit. Ya bagusnya sih sehat. Minimal nggak demam. Ya janganlah Ya, masalah kali lagi demam. sumeng. Ya, ditato. kita nggak tahu ya kan dia bohong nih padahal dia lagi panas dingin, Misalkan kan? dia kurang tidur, saran gue sih jangan. Oh, itu Lu nggak boleh. Cukupi dulu istirahat lu karena dikhawatirkan bleeding. Bleeding itu apa? Bleeding itu berdarah. Jadi berdarah itu kan penyebabnya bisa jadi karena fisiknya drop atau mungkin denyut nadi yang terlalu cepat hingga memompa darah jadi lebih banyak Oh, keluar. iya, iya. Minum Minum alkohol, Itu kalau sebenarnya nggak boleh bang. janganlah. Kalau bisa janganlah. Tapi kalau gue lihat ya banyak orang yang mau nato itu minum alkohol
dengan alasan mereka tuh buat nahan sakit. Biar nggak sakit. Sebenarnya Iya. ada solusinya biar lu nggak sakit. Ada Ditabok sampai pingsan. Bar. nggak ada numbing cream. Apa? Numbing cream. Numbing cream itu? Numbing cream itu anestesi, krim anestesi, dioles dulu, Iya. diurep, nunggu setengah jam, dia bereaksi, itu berkurang 50% rasa sakitnya. Oh, Itu solusi kan? Perjualbelikan di apotek. Di Tokopedia juga banyak. Cari Di online aja shop numbing ya? cream, iya. Kalau misalkan gua mau deh, tapi lu yang nyari. Bisa lah. Bisa. Calo tapi gua. Oh, Gimana enggak lagi? gitu. Oke. Nah. Jadi besok beli numbing cream, Jis. Jadi mungkin segini aja nih pembahasan kita mengenai Nanti- tato bareng RF Ink. RFing tato, tapi Jis, kita bakalan ngingetin lagi, kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama Om Awit, cuma dengan scene yang berbeda. Jadi kalian tunggu aja. Mungkin nanti nunggu dia santai. Bukan dengan scene, masih berhubungan dengan scene tato, cuma lebih kentalnya di scene yang lain, gitu. Apa tuh? Wah, pokoknya kita mau bahas kulturnya sebenarnya Iya. nanti cuma. Sebenarnya banyak yang mau gua bahas. Iya. Cuman ya waktu kita. Waktu ya. Waktu ya. Lu juga waktu kan kita harus ya. nato nih sekarang. Gua ada appointment. Kita Gimana ya? Oke. Jadi lu kalau mau follow dia, kalau mau tato udah yakin nih, udah siap mental, modal. Nih, Lanjut. follow nih di bawah. Wah. RF_ink tato. Dan jangan lupa intinya cuan, udah intinya cuan. Kalau lo mau nato bisa lewat gua, nanti gua perantarain ke Calon Mang. itu dia. Oke, Mang tutup. Waduh, tutup dong. Kali ini doang bisa Gimana? Gimana nutupnya gua? Oke, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa apa? Like, follow, subscribe, Like. komen, like, apalagi sih? Ngaco. Share. Ya pokoknya nanti kita bakal kembali di ADOTS bareng gua Mas Dau dan kawan gua. Ajis Cil. Ajis Cil dengan bintang tamu yang oke. Gua Gua apa nih? Gua Mas Dau, Ajis sama RF Tato pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye-bye. Bye.